Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama, kita akan membahas sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam peperangan di tepi Sungai Zab, Irak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru, dinamakan Abbasiyah, karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, dan berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin
setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali terlebih dahulu wafat di tahun 27 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad yang menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad ditangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Para penguasa Daulah Abbasiyah, yang pertama Abul Abbas as-Saffah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas dari 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, Al-Mahdi Muhammad bin Abu Ja'far al-Mansur dari 775 sampai 785 Masehi. Yang keempat, Musa al-Hadi atau Musa bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. 5. Harun al-Rashid atau Harun bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. 6. Al-Amin atau Muhammad bin Harun al-Rashid. 7. Al-Ma'mun atau Abdullah bin Harun al-Rashid. Dan masih banyak lagi. Ada sekitar 37 penguasa dari dinasti Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama hubbud dunya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia.
Yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Ketiga, meningkatnya konflik keagamaan antara Sunni dan Syiah. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sedangkan faktor eksternal antara lain karena penyerangan Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Yang kedua, banyak muncul pemberontakan. Yang ketiga, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.